Halo Lexi. Loh, kamu kenapa nangis, Lex? Sharon, aku habis diejek sama teman-teman aku. Emang apa sih salah rambut aku sampai mereka terus menghina aku? Padahal aku teman mereka. Kok mereka tega sih hina rambut aku? Jahat sekali. Udah Lex. Udah, jangan nangis lagi. Rambut kamu bagus kok. Emang Bagus. benar bagus ya Sharon? Iya Lex, bener bagus. Kok teman-teman aku jahat ya sama aku? Mereka pada ninggalin aku sendiri karena katanya rambut aku jelek. Ih, sudah Lex, gak usah dipikirin. Rambut kamu bagus. Nah, biar mereka ninggalin kamu, tapi kan ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kamu. Dia sahabat kita, Lex. Dia gak pernah ninggalin kita, Lexi. Walau teman-teman kita yang lain jahat sama kita, tapi kita mempunyai Tuhan Yesus, sahabat yang baik buat kita. Iya benar ya Sharon, beruntung sekali kita punya Tuhan Yesus ya. Iya, bener Lex. Oh iya, ini hari Minggu, Lex. Oh iya benar, ayo Sharon kita sekolah minggu yuk. Iya, ayo kita sekolah minggu yuk teman-teman. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai sekarang kami masih sehat. Pimpin ibadah kami supaya kami mengerti ibadah sekolah minggu online hari ini. Berkati guru-guru dan guru-guru yang mengajarkan kami di sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik ya. Nah puji Tuhan, Kak Rahel apa kabar nih? Kalau aku baik banget Kak Rahel. Aku juga dalam keadaan yang sangat baik lah Kak Hana. Adik-adik perhatiin gak sih? Kok kelihatannya Kak Hana senang banget ya? Ada apa sih Kak Hana? Share dong sama kita. Wah Kak Rahel perhatiin aja nih. Gini loh Kak Rahel, tadi lihat nggak tayangan panggung boneka Lexi dan Sharon? Bahwa Lexi menyadari dia memiliki sahabat sejati yang tidak akan pernah meninggalkan dia. Tuhan Yesus adalah sahabat kita semua. Wah, aku juga seneng banget Kak Hana. Kalau Tuhan Yesus itu adalah sahabat yang paling baik. Bahkan kemanapun kita pergi, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, yuk adik-adik semua, kalau gitu kita langsung aja nyanyiin lagu Yesuslah sahabatku, dia sungguh baik, dia Sangat baik. Yuk adik-adik kita semakin berdiri, kita menaikkan pujian ini. Yesuslah sahabatku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya.
kita sudah tahu kan seberapa besar cinta Tuhan Yesus kepada kita. Dia rela mati buat kita dan bahkan dia menjadi sahabat kita. Dan masih banyak lagi yang bisa Tuhan Yesus kerjakan untuk kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Nah, Kak Hana, adik-adik, aku mau tanya nih, kira-kira seberapa besar sih cinta kita kepada Tuhan Yesus? Kalau aku cinta banget Kak Rahel sama Tuhan Yesus. Aku mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya Kak Hana. Kalau adik-adik gimana? Pasti sama dong sama Kak Rahel dan Kak Hana. Kalau cinta sama Tuhan Yesus, kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau begitu kita mau naikkan pujian haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sungguh ku cinta Yesus selamanya. Ayo adik-adik, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini dengan semangat tentunya. Ikutin gerakannya ya semuanya. Ayo adik-adik, semangat-semangat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus lamanya. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus lamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku, glory. Ku cinta Yesus. Kita menaikkan pujian ini lagi. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus lamanya. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus lamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku, glory. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus lamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku, glory. Glory. Sekali lagi, glory. Ku cinta Yesus. Haleluya, sungguh ku cinta Yesus. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dulu untuk menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu Yesus, Kau sahabatku, Kau mati bagiku, besar cintamu. Yesus, Kaulah sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik semua, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati. Nyanyikan lagu Yesus sahabatku. Yesus sahabatku,
kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat bertumbuh dan berbuah dan hidup kami menjadi terang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai adik-adik, bertemu lagi untuk kita sama-sama belajar Alkitab, membaca firman Tuhan, mendengarkan, menyelidiki, merenungkan firman Tuhan. Ada berkat ketika orang-orang memperhatikan firman Tuhan. Baik adik-adik, saat ini pelajaran firman Tuhan yaitu tentang persahabatan antara Jonatan dan Daud. Nah, pertama-tama kita akan melihat tentang seorang yang bernama Jonatan. Kalau Daud kan sering sudah adik-adik dengar bagaimana Daud mengalahkan Goliat dan hal-hal yang lainnya tentang Daud. Nah, ternyata Daud ini punya sahabat, yaitu Jonatan. Siapakah Jonatan ini? Nah, kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-18, ayat 1-5, dan pasalnya yang ke-20. Itu cerita lengkapnya. Kalau adik-adik mau tahu seperti apa Jonatan dan Daud ini, baca di rumah ya. Nah, namun ada beberapa informasi yang Kak Jones mau berikan tentang siapakah Jonatan. Nah, Jonatan ini adalah anak raja. Nah, ia adalah salah satu dari 4 putra Raja Saul. Nah, kalau adik-adik mau lihat di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-8 ayat 33, bisa dicatat atau nanti bisa dilihat sebentar ya. Di situ kita akan mengetahui ada 3 saudara laki-laki dari Jonatan yang namanya unik-unik loh. Nah, diantaranya mereka bernama Malkisua, Abinadab, dan Esibaal. Nama yang jarang kita dengar kan? Nggak ada kayaknya ya nama-nama teman kita seperti itu. Lalu Jonatan ini juga punya saudari perempuan, yaitu Merab dan Mikal. Nah, dan nama ibunya yaitu Ahinoam. Adik-adik bisa baca di 1 Samuel pasalnya yang ke-14 ayat 49 sampai 50. Nah, lalu Jonatan ini adik-adik tahu ia adalah seorang pahlawan perang yang memimpin 1000 pasukan di Gibea Benyamin dan mengalami kemenangan. Kisahnya adik-adik bisa baca di 1 Samuel pasal 13 ayat 2 sampai ke 3. Nah, yang terakhir, siapakah Jonatan? Seperti tema firman Tuhan saat ini, yaitu Jonatan adalah sahabat karib Daud. Karib artinya sahabat yang dekat, yang erat dengan Daud. Lalu Jonatan ini pun mengasihi Daud seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Nah, kita baca di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-17. Saya bacakan ya buat adik-adik semua. Tapi kalau adik-adik punya Alkitab bisa juga baca di rumah ya. 1 Samuel pasal 20 ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama. Mari, sudah dapat enggak? 1 Samuel pasal 20 ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama ya. Kita akan lihat bagaimana Jonatan itu mengasihi Daud seperti dirinya sendiri.
Dan Jonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, itulah seorang yang bernama Jonatan. Nah, sekarang kita melihat seperti apa persahabatan antara Jonatan dan Daud ini, adik-adik. Nah, kapan mereka bertemu? Di saat lagi peristiwa apa mereka bertemu, Jonatan dan Daud? Nah, adik-adik kalau mau lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 dan 18, kita akan tahu di saat kapan Jonatan dan Daud ini bertemu. Nah, yaitu di saat Daud telah mengalahkan Goliat. Nah, saat itu kan Raja Israel, Raja Saul mengetahui, wah, Daud sudah mengalahkan Goliat. Dia panggil panglima perangnya yaitu Abner. Panggil itu Daud. Siapa ini Daud? Lalu datanglah Daud bertemu dengan Saul. Disitulah Jonatan bertemu dengan Daud. Karena Jonatan adalah anak dari Raja Saul. Nah, lalu bagaimana cerita persahabatan mereka antara Jonatan dan Daud ini, adik-adik? Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 18 ayatnya yang pertama, saya akan bacakan. Ada satu hal yang penting untuk kita lihat di sana. 1 Samuel 18 ayat pertama, demikian firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah, di sini kita melihat persahabatan mereka terjadi di saat mereka ketemu pertama kali, dan berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Nah, arti kata berpadulah itu artinya terjalin dengan sangat erat dan kuat. Kalau kita membuat satu kata yang mungkin sering kita dengar dengan persahabatan kita, yaitu Jonatan dan Daud ini mereka kompak. Nah, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu kata berpadulah jiwa mereka satu dengan yang lain. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan kasih yang terjalin antara mereka berdua, kasih inilah yang menjadi dasar hubungan persahabatan antara Jonatan dan Daud, bahkan melebihi kasih seorang saudara kandung. Kan tidak jarang kakak kita, adik kita malah sering berantem dengan kita. Malah ada teman kita tuh di samping rumah, ketika kita bermain, dekat kita, kompak kita dengannya. Bahkan sampai nggak mau terpisahkan. Ketika kita bermain bersama, belajar, beribadah bersama. Karena itulah jiwa seorang bersatu, berpadu dengan jiwa yang lain, terjadi hubungan kasih yang erat. Seperti itulah persahabatan antara Jonatan dan Daud, adik-adik. Nah, lalu kita akan lihat juga bagian yang lain di dalam kisah persahabatan mereka, adik-adik. Nah, di antaranya ketika mereka saling menyatu hati pikiran mereka, mereka saling mengikat perjanjian, ya, di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 3. Di situ dikatakan Jonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Sehingga kalau adik-adik mau baca juga kisahnya, perjanjian yang diikat dengan Daud, mereka saling berjanji satu dengan lain untuk saling mengasihi, memperhatikan, menolong. Terbukti di pasal 20, Jonatan pun menolong Daud pada waktu Raja Saul hendak membunuh Daud. Nah, lalu kemudian seperti apa kisah persahabatan mereka, Jonatan juga melakukan hal-hal yang perlu kita
renungkan dan kita belajar lakukan kepada sahabat kita. Yaitu ia menanggalkan jubahnya, memberikan kepada Daud juga baju perangnya, lalu ada pedangnya juga diberikan, panahnya juga diberikan, lalu ikat pinggangnya juga diberikan kepada Daud. Ada 5 yang diberikan oleh Jonatan kepada Daud. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu adik-adik bisa baca di dalam 1 Samuel pasal 18 ayatnya yang keempat. Nah, jadi satu hal juga yang perlu kita lihat persahabatan mereka berdua ini antara Jonatan dan Daud, yaitu persahabatan yang tidak melihat rupa, tidak melihat bentuk tubuh, lalu mereka tidak melihat jabatan, mereka tidak melihat status atau pangkat seseorang. Karena Jonatan kan adalah seorang anak raja, sedangkan Daud adalah seorang gembala ternak binatang yang memelihara, menjaga, memberi makan binatang sebagai orang-orang yang sederhana. Tetapi Jonatan itu adalah seorang anak raja. Ya, mungkin kalau kita tinggal di tempat seperti istana begitu, lalu Daud ini sering tinggal di ladang, di padang, menjaga kambing domba, binatang peliharaannya. Tetapi mereka berdua bersahabat. Nah, ini yang perlu kita renungkan, kita belajar adik-adik. Karena persahabatan antara Jonatan dan Daud itu juga menggambarkan hubungan antara Tuhan Yesus dengan anak-anaknya, dengan orang-orang yang percaya kepadanya, dengan anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus, dia pun adalah raja di atas segala raja. Tetapi ia pun mau bersahabat dengan manusia yang hina, yang sudah berdosa, yang jahat. Tetapi Tuhan pun menyatakan bahwa ketika kita orang yang percaya kepadanya, dia menyebut kita semua adalah sahabatnya. Lalu Tuhan Yesus adalah sahabat yang terbaik, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Dia bahkan memberikan nyawanya untuk mati, supaya kita yang sudah berdosa harus dihukum untuk masuk ke neraka selama-lamanya tidak lagi. Karena kasih sayang Tuhan yang mau menyelamatkan kita, dia rela memberikan nyawanya. Jonatan memberikan berapa? Tadi banyak hal, 5 hal. Jubah perangnya, pedangnya. Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi kita. Puji Tuhan adik-adik, itu pelajaran firman Tuhan kita di saat ini. Bagaimana persahabatan antara Jonatan dan Daud ini berbicara juga tentang Tuhan Yesus kita yang mau bersahabat dengan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Adik-adik bisa baca semuanya itu di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Yang di ayat 14 itu adalah ayat hafalan kita. Nah, sebentar kakak akan bacakan nanti supaya adik-adik bisa menghafal juga di rumah. Saya bacakan ya ayat 14-nya saja. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Perkataan Tuhan Yesus kepada semua orang yang mendengarnya, semua murid-murid. Dia mengatakan kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus. Puji Tuhan adik-adik. Kita memiliki sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu mau mengajak kita untuk mendengar, untuk mengerti hal-hal yang baik dan melakukan hal-hal yang baik. Dan dia juga sahabat yang sejati yang akan memimpin langkah-langkah hidup kita menuju ke tempat-tempat baik dan tempat yang terbaik. Di satu kali kelak, tempat yang terbaik itu kita akan nikmati bersama dengan dia, yaitu surga yang kekal. Haleluya.
Puji Tuhan. Adik-adik sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai sahabatmu yang terbaik atau belum? Kalau belum, percaya. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati. Dia mau bersahabat dengan kita umat-umatnya. Percaya, undang dia masuk dalam hatimu. Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa akan memimpin kita sampai ke surga. Amin. Puji Tuhan. Jadi yang perlu untuk kita lakukan dalam keseharian, kita mau ingat dan jadikan Tuhan Yesus sahabat kita. Bagaimana caranya? Ambil waktu berdoa, membaca, merenungkan, menyelidiki firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita pun kan ada sahabat-sahabat, ada teman-teman ya di sekitar kita, teman di sekolah, teman di samping rumah. Belajarlah menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Oke? Untuk supaya mereka pun memiliki sahabat yang baik seperti kita, seperti adik-adik, sehingga mereka akan mengetahui banyak hal yang baik dan mereka pun akan melakukan hal-hal yang baik. Sebagaimana Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang baik, yang mengajarkan kita sahabat-sahabatnya melakukan banyak hal yang baik. Puji Tuhan, itu dua hal yang perlu kita lakukan dalam keseharian hidup kita tentang firman Tuhan yang kita sudah dengar saat ini. Amin. Siap melakukannya adik-adik? Tuhan Yesus sahabat kita yang sejati. Bersyukur kita memiliki sahabat yang sejati. Dan jadilah sahabat yang baik bagi teman-teman kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Kita akan berdoa di akhir renungan pelajaran firman Tuhan di saat ini. Dan ingat ayat hafalan yang sudah Kak John sempat bacakan tadi supaya dibaca, dihafal di rumah. Yohanes pasal 15 ayat 14. Kita belajar menjadi sahabat Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan jadilah pun sahabat bagi teman-teman kita di sekitar kita. Puji Tuhan. Lipat tangannya semua adik-adik, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan, pelajaran Alkitab tentang persahabatan antara Jonathan dan Daud. Tidak melihat rupa, tidak melihat status, bagaimana kasih mereka, demikian juga menggambarkan kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Yang Engkau rela memberikan nyawa-Mu untuk mati bagi kami. Karena Engkau menjadikan pribadi-Mu sahabat bagi kami semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami semakin mengenal Engkau, sahabat yang sejati kami, yang akan memimpin langkah-langkah hidup kami. Tuhan tolong supaya kami juga mau belajar menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua. Adik-adik yang di rumah, Tuhan lindungi mereka, pimpin mereka menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Bertumbuh iman mereka di dalam Engkau. Berkati orang tua mereka, kakak adik mereka, seluruh keluarga besar mereka. Berkati di dalam mereka menjalani aktivitas hari-hari, ketika mereka bermain, ketika mereka belajar, bahkan ketika mereka pun beribadah kepadamu. Tuhan Yesus berkati mereka. Makasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Opa Hani Mandei. Tuhan tolong berkati ia di masa tuanya Tuhan. Berikan penghiburan dengan karya-Mu yang heran. Bapak Gembala kami sekeluarga Tuhan berkati, bahkan semua umat-Mu Tuhan memberkati. Saat ini pun kami berdoa buat pemerintah bangsa negara kami. Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau masih berikan, buat ibadah sekolah minggu online yang sudah kami lakukan.
Kami sudah memuji menyembah-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami yakin berkat-berkat-Mu itu sudah menjadi bagian kami. Kami akan akhiri renungan firman Tuhan pada saat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kalau tadi kita sudah boleh beribadah dan sudah dengar firman Tuhan, kembali lagi bersama Kakak Vicky, kita mau kreativitas. Nah, di minggu ini Kakak Vicky mau ajak adik-adik untuk menghias ayat hafalan, tapi bentuknya nanti jadi seperti pembatas Alkitab. Nah, sebelum kita mulai, adik-adik harus siapin dulu nih alat dan bahannya. Yang pertama, adik-adik harus siapkan 3 kertas buffalo, warnanya bebas warna apa aja. Terus, adik-adik boleh siapkan pita. Kemudian ada gunting, ada double tape, kemudian ada spidol warna atau ballpoint atau pensil. Yang penting alat tulis buat nanti kita mau tulis ayat hafalannya. Tapi sebelum itu adik-adik udah tahu belum sih ayat hafalan minggu ini? Nah, ayat hafalan minggu ini ada di Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekarang kita mulai aja. Yang pertama, adik-adik harus gunting dulu kertas buffalo-nya menjadi ukurannya seperti ini. Memanjang ya adik-adik. Nah, nanti kalau misalkan udah, adik-adik ambil salah satu aja, terus adik-adik bolongin di ujung atas ini sedikit aja kecil. Nah, kita bolonginnya pakai gunting aja, caranya dilipat sedikit, terus digunting ujungnya. Nah, tidak bolong kayak gini. Kalau udah, kita mau gunting pitanya. Kakak Vicky mau pakai pita warna kuning, kurang lebih sepanjang ini. Vicky mau gunting. Oke. Sekarang udah siap. Sekarang kita mau tulis ayat hafalannya dulu. Vicky mau pakai warna biru. Yohanes 15 ayat 14. Sekarang kita tulis ayatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, kalau udah, adik-adik ambil pita tadi yang udah digunting, terus kita masukin ke dalam sini. Nih, kita masukin. Oh, agak susah adik-adik. Oke. Terus kita ikat. Nah, adik-adik nanti bisa gunain ini untuk kalau adik-adik lagi baca Alkitab, nah adik-adik butuh pembatas, nah adik-adik bisa pakai ini. Jadi nggak usah beli adik-adik, atau adik-adik boleh kasih ke mama papa atau kakak adik-adik atau mungkin teman adik-adik
buat jadi pembatas Alkitab mereka. Nah sekarang kakak Vicky mau kasih pembatas Alkitab ini untuk kakak Fanya. Nah kita tulis dulu ya. Tuh kakak Fanya. Terus kita tulis deh di sini. Jesus love you. Biar kakak Fanya semangat baca Alkitab. Nah adik-adik boleh ya nanti kirim hasil karya adik-adik ke nomor WhatsApp di bawah sini. Jangan lupa, Kakak Vicky tunggu loh. Nah, nanti Kakak Vicky mau kasih ke Kakak Fanya. Nanti adik-adik jangan lupa juga kasih pembatas ayat hafalannya ke teman-teman adik-adik, ke kakak adik-adik, dan juga mama papa. Nah, sekarang sudah selesai nih kreativitasnya. Nanti kita ketemu lagi ya di minggu-minggu selanjutnya. Untuk sekarang Kakak Vicky pamit dulu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!